Hey, what's up guys, welcome back to my channel lagi Anjan Comment Studio. Boom. Oke guys, so pada hari ini kita akan membuat satu reaction daripada channel Hippo Academy. Malaysia nekat tantang Indonesia. Prabowo siap gempur negeri jiran, siap-siap gulung tikar. Jadi apa sebenarnya yang telah terjadi nih? Tapi apa-apapun aku akan membuat komenku di dalam video tuh. Kalau apa yang tidak betul aku luruskan, kalau yang betul kita betulkan lagi. Macam mana saya baca begitu kan? Tapi iyalah, kita tengok dulu video itu dan aku akan memberikan komenku di dalam video tersebut. Oke, so stay tune. Boom. Oke guys, so tanpa perlu kita membuang masa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Negeri jiran tampaknya tidak pernah jera mencoba menantang kesabaran Indonesia. Berbagai aksi provokasi yang dilakukan Malaysia, baik di bidang militer, ekonomi, maupun diplomasi, semakin memperburuk hubungan kedua negara. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia tidak akan tinggal diam. Dengan kekuatan militer yang semakin modern, kebijakan ekonomi yang mandiri, serta pengaruh geopolitik yang makin kuat, Indonesia siap menegaskan dominasinya di Asia Tenggara dan menumpas segala bentuk ancaman yang datang dari Malaysia. Prabowo juga santer menginstruksikan Kepala Jenderal TNI dan Polri bahwa mereka harus berdiri di depan rakyat yang siap membela Indonesia kapan saja. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara. Betul. Kekuasaan ini sangat besar. Maksudnya di sini nih, apabila kita mempunyai kuasa yang besar, kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Begitulah maksudnya, guys. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi. Saudara, betul lah, aku setuju lah dengan apa yang dijawab. Sebenarnya rakyat yang semua memberi makan untuk kerajaan nih, sebab gaji kerajaan ini dibayar daripada uang rakyat, yaitu daripada bayar pajak apa semua tuh. Kalau aku tak silap lain, kalau aku salah tolong betulkan lah, tapi itu semua kenyataan guys, kan? Untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara, artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut, begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat. Betul. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Mantap kok. Mantap Presiden Prabowo punya kata-kata tuh. Padu saya. Itu pemicu utama ketegangan Indonesia. Tapi sebenarnya itu video pertama tiada mengena dengan tajuk video Malaysia dari zaman dahulu adalah sengketa wilayah di Blok Ambalat. Wilayah kaya minyak dan gas ini telah lama menjadi incaran Malaysia yang berusaha mencaploknya dengan berbagai cara. Meskipun secara hukum dan berdasarkan putusan internasional, Ambalat adalah bagian sah dari Indonesia, Malaysia tetap nekat mengklaim wilayah ini sebagai miliknya.
Tidak hanya itu, mereka berulang kali mengirim kapal-kapal patroli dan pesawat militernya untuk mengganggu aktivitas pertahanan Indonesia di wilayah ini. Namun, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara kini dalam kesiapan penuh, dan setiap gerakan mencurigakan dari Malaysia langsung mendapatkan respons tegas dari Indonesia. Selain terus bersikap agresif di sektor militer, Malaysia kini harus menghadapi kenyataan pahit di bidang ekonomi. Selama bertahun-tahun, negara jiran ini telah menikmati keuntungan besar dari ekspor bahan mentah Indonesia, seperti minyak sawit, bauksit, dan nikel, yang menjadi pasokan utama bagi industri mereka. Namun perubahan besar terjadi dengan diluncurkannya kebijakan hilirisasi oleh pemerintahan Indonesia di bawah Prabowo. Kebijakan ini bukan hanya sekadar langkah untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat perekonomian domestik. Dalam sekejap, Indonesia beralih dari sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, menjadi pemain utama dalam proses pengolahan komoditas yang bernilai lebih tinggi. Dampaknya langsung terasa bagi Malaysia yang selama ini bergantung pada pasokan murah dari Indonesia. Dengan kebijakan hilirisasi yang diterapkan, Indonesia kini mampu mengolah bahan-bahan mentah tersebut dan menambah nilai ekonominya. Sementara Malaysia yang sebelumnya menikmati bahan baku murah kini mulai kesulitan. Industri-industri Tapi mungkin itu adalah salah satu penambahbaikan untuk Indonesia sendiri, sebab mereka membuat bahan mentah tu di tempat mereka sendiri dan tidak diekspor keluar negara sudah. Ini tu salah satu yang terbaik. Tapi kalau mau bilang pasal Malaysia pula, Malaysia sentiasa ada bahan mentah juga ya guys ya, kalau kita perhatikan. Sentiasa ada, sebab tak mungkin mereka akan harapkan kepada satu negara saja. Mereka akan pergi beberapa negara untuk mengambil bahan mentah tersebut ya guys. Mereka yang selama ini tumbuh subur dengan dukungan pasokan bahan baku murah dari Indonesia kini terancam tapi terhambat. Mungkin ada, kalau di Indonesia mungkin murah sedikit, tapi kalau di negara lain mahal sedikit yang lebih guys. mahal dan kurang efisien, membuat mereka terjepit dalam persaingan global. Kondisi ini memaksa Malaysia untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka tak lagi bisa mengandalkan pasokan murah dari Indonesia dan harus beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi di kawasan ekonomi ini. Di sektor maritim, pelanggaran yang dilakukan Malaysia semakin menjadi-jadi. Kapal-kapal nelayan mereka dengan sengaja memasuki perairan Indonesia untuk mencuri ikan secara ilegal. Dengan teknik penangkapan yang merusak lingkungan, mereka tidak hanya merampok sumber daya laut Indonesia, tetapi juga menghancurkan ekosistem perairan. Namun, kebijakan Prabowo tidak memberikan ampun bagi para pencuri ikan. Dengan operasi maritim yang semakin ketat, kapal-kapal ilegal asal Malaysia yang tertangkap basah langsung ditenggelamkan sebagai peringatan keras bahwa Indonesia tidak akan membiarkan kedaulatannya diinjak-injak. Oke, tapi itu aku perbetulkan sedikit. Oke, dia begini guys, sebenarnya masing-masing ada sempadan kan, sudah masing-masing ada sempadan. Tak kira lah ada Malaysia Indonesia ke apakah Malaysia pergi Thailand ke apakah, semua kan masing-masing tu ada sempadan. Jadi apabila kau termasuk sempadan tu, lepas tu kau tu buat ikan dan kau mengambil hasil di dalam negara tersebut, itu dikira sebagai mencuri. Macam kau jahat rumahmu sendiri, masuk orang ngambil barang, mencuri lah batu kan. Dan begitu juga baik macam mana kalau orang Malaysia datang ke sana, pergi lautan Indonesia, ambil ikan di sana, pukat ikan di sana, kira mencuri. Dan begitu juga kalau orang Indonesia masuk ke Malaysia, ambil ikan di sini di bagian perairan nih. Dia sebenarnya kan guys, semuanya tuh terpulang daripada individu sendiri, tidak boleh disalahkan negara sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kalau bab-bab itulah, aku tekankan sini, kalau bab-bab itu ya guys, kalau bab bagian ikannya apakah itu bab individu, tidak boleh dikaitkan dengan negara sendiri. Ya mungkin itu tuh daripada Malaysia kah, mungkin dia tuh daripada Indonesia kah, dia termasuk pergi negara, dia tambah ikan ke apakah, itu individu, bukannya negaranya yang suruh kan, betul gak? Tak hanya itu, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas, terutama terkait perlakuan terhadap tenaga kerja migran.
Selama bertahun-tahun, Malaysia memanfaatkan pekerja Indonesia dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang jauh dari layak. Banyak buruh migran asal Indonesia yang harus mengalami eksploitasi dan salah guys. Tidak semua, aku perbetulkan lagi di sini guys. Tidak semua tenaga kerja daripada Indonesia yang datang ke sini, ke Malaysia, tidak dapat membuahkan hasil. Bahkan ada yang sampai berkahwin di sini guys. Ada yang sampai berkahwin di sini dan dapat buat rumah di sini, dapat beli kereta di sini, dan dapat lagi berbagai jenisnya. Kadang-kadang mungkin ada yang pekerja daripada Indonesia tu, mungkin ada yang tersilap pilih ejen ke apakah kan, terjumpa orang ejen-ejen yang macam mau duit je, jadi lepas tu orang bagi sama orang Malaysia ni yang bagi yang gaji kecil. Tapi kalau kamu ikut ejen yang betul untuk masuk ke sini dan dibagi kerja yang bagus-bagus dan gaji tu bukan sekecil apa. Kenapa kalau kecil, kenapa banyak orang Indonesia yang balik ke Indonesia dapat membeli rumah, dapat membeli tanah, dapat mendirikan bisnes dan pelbagai lagi macam. Di situ yang kita boleh perhatikan. Dia sebenarnya ada baik dan buruknya juga guys. Kalau nasib dia kira beginilah bang. Kalau simple, kalau aku mau cakap kan, kira kalau nasib mau baik, bagus lah kau di negara orang. Kalau nasib mau buruk, buruk lah kau di negara orang gitu. Kalau kau jumpa orang-orang yang baik, alhamdulillah lah. Kalau kau jumpa orang yang jahat, apa boleh buat lah kan. Itu tidak boleh disalahkan negara guys. Macamnya kalau aku sendiri pergi Indonesia itu, aku terjumpa dengan orang yang baik, alhamdulillah. Aku terjumpa dengan orang-orang yang baik, aku dapat berkenalan dengan orang-orang yang baik, alhamdulillah lah. Aku tidak tersesat apa semua, oke lah kan. Contoh, kalau orang Indonesia di sini terjumpa dengan dia punya bos yang tukang siksa, tukang apa semua, itu ini. Itu tidak boleh disalahkan satu negara guys. Itu mau disalahkan itu daripada pihak individu itu sendiri. Tapi daripada pihak individu itu sendiri pun kita tahulah kalau orang datang kerja sini bukan untuk disiksa, tapi untuk dibagi gaji, untuk dibagi dorang membantu kita bagi gaji lah begitu. Tapi tak semua gaji di Malaysia untuk pekerja warga asing ni, terutama daripada Indonesia, kecil guys. Boleh dikatakan lumayan besar juga. Sampai ada juga yang boleh buat bisnes di sini, ada juga yang boleh buat bisnes balik pergi Indonesia buat bisnes lagi. Di penyitaan paspor, jam kerja yang tak manusiawi. Yang begini, ini nih yang dia cakap nih, admin ni cakap, kalau aku boleh nampak ini ejen yang salah nih hingga guys. Kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh majikan mereka. Keadaan ini sudah lama dibiarkan begitu saja. Namun dengan kebijakan perlindungan pekerja yang semakin ketat dan tegas dari pemerintah Indonesia, Malaysia kini tidak bisa lagi semena-mena jika mereka terus memperlakukan pekerja Indonesia dengan cara yang tidak manusiawi. Tenaga kerja tersebut akan dipindahkan ke negara-negara yang lebih menghargai hak-hak mereka. Malaysia kini terancam kehilangan salah satu sumber daya vital yang selama ini mendukung perekonomian mereka. Namun, masalah semakin rumit ketika sebuah insiden penembakan terhadap seorang warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia terjadi dalam sebuah razia di daerah yang dikenal dengan konsentrasi pekerja migran. Ironisnya, bukan hanya pihak berwenang Malaysia yang tampaknya tidak menunjukkan penyesalan, tetapi banyak warga Malaysia juga membela tindakan tersebut. Mereka berargumen bahwa penembakan itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai tindakan yang perlu diambil untuk menjaga keamanan. Sikap ini menambah frustasi, karena selain tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah mendasar terkait perlakuan terhadap pekerja Indonesia, malah ada pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang menimpa warga negara Indonesia. Kejadian ini semakin... Tapi tidak semua begitu guys, tidak semua aja begitu. Ada juga yang membackup tuh. Kalau kamu mau nampak satu benda tu kan, kamu nampak daripada dua sisi guys. Jangan kamu nampak daripada satu sisi. Kalau kamu nampak daripada satu sisi, kalau contoh dia cakap itu, lepas tu kamu terpengaruh, kamu tak dengar, kamu nak nampak apa yang terjadi sebenarnya.
Jadi kamu percaya satu benda saya akan rosak lah kamu, begitulah. Makin membuka luka lama antara kedua negara, menambah ketegangan yang sudah ada, dan menimbulkan eskalasi-eskalasi panas di sosial media antara warga kedua negara. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Ini pun bodoh. Ini warga Malaysia, tapi aku sebagai warga Malaysia sendiri aku malu je dengan dia. Dan dia punya cara bercakap tuh seolah-olah dia paling tinggi ilmunya. Aku nih hormat orang yang lebih beradab daripada orang yang berilmu, guys. Kalau ada ilmu tapi tidak beradab, bos kasih pecah sih lah mulutnya, gitu. Tapi kita nih hidup perlu beradab. Kita di tempat orang sana sini beradab. Kita buat konten beradab, kan, supaya orang senang nampak kita apa ini itu ini kan. Tapi ini cara yang buat konten begini, sungguh tak beradab. Duit kamu murah. Mungkin gara-gara salah satu faktor yang dia tuh koyak sama apa komen-komen yang di dalam itu benda biasa, guys. Kalau kau mau koyak tentang komen-komen tuh kau tak payah jadi content tahu tak creator. lagi kerja buat apa, berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka. Aku paling benci lah kalau saya dengar di TikTok, saya lihat PT apa aja itu bergejolak darah saya, Pak Cik. Ya, ini sudah baru tuh di video bergejolak karena kami, Pak Cik. Oke guys, so sampai situ salah reaction aku hari ini. So sebenarnya video-video di belakang tuh sudah aku buat reaction di video sebelumnya, jadi kamu boleh nampak video aku yang sebelumnya lah. Tetapi aku tegaskan di sini tentang yang tadi admin tu cakap masuk pergi Malaysia kena siksa, tak dapat gaji yang lumayan. Lepas tu ada beberapa lagi. Okey, aku tegaskan di situ, masuk ke Malaysia sebenarnya kalau mau mengikuti ejen yang sah, ejen yang betul dan menjumpai orang-orang yang baik, akan dipermudahkan semua urusan kita di sini. Akan dipermudahkan, mungkin dapat kerja yang lagi baik, dapat gaji yang lagi tinggi. Kalau betul lah kan, orang-orang yang daripada Indonesia masuk di sini tuh lepas tu dah dapat gaji yang tinggi, macam mana orang buka bisnis di sana, dan ada yang berkahwin di sini, ada yang buat bisnis di sini, dan banyak lagi, guys. Dari pagi pendapat aku, tolong fahami benda yang kamu tengok dulu, kamu fahami, kamu tengok dulu betul-betul, baru kamu boleh buat komen ataupun satu pernyataan yang betul. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap nih kalau sudah terlepas, bahayalah. Jadi lebih baik kita berfikiran ke depan dulu, baru kita boleh bercakap sesuatu benda nih. Mungkin aku cara penyampaian aku mungkin agak tahambur, cuma kalau yang faham tu faham lah. Sebab aku bukan jenis penyampai berita ke apa ke kan. Aku ni jenis yang saya keluar, saya begitu keluar, saya. Tapi apa yang aku bilang nih, kalau kamu boleh tapis, dapat tapis lah. Kalau kamu nak dapat tapis, sorry lah kan. Begitu sih. Oke guys, so sampai reaction aku dan see you in the next video. Kamu streaming.